Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam channel Usbuk ini. Mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam, mari kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang keutamaan sholat duha. Keutamaan sholat duha. Sebelumnya mari kita mendoakan pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini. Beliau Imam Nawawi, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah, kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat barokah. La hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'alliful kitab Riyadhus Shalihin, khususan abana umatina jaddatina ustadina masyayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tentang keutamaan sholat duha. Tentang keutamaan sholat duha ini ada di bab fadlu sholatid duha. Tentang keutamaan sholat duha. Apa sebenarnya keutamaan sholat duha? Sholat duha itu apa? Nah, ini sholat yang dikerjakan di pagi hari untuk masalah waktunya. Waktu sholat duha itu ketika matahari sudah terbit atau mungkin dalam kalender atau jadwal waktu di situ ada kalimat syuruk dulu, maka kita tunggu sebentar, qadra ramhin atau seukuran tombak, kira sekitar 10 sampai 15 menit baru kita boleh untuk melaksanakan sholat duha. Taruhlah kalau seandainya waktu terbitnya matahari itu jam 5 lebih 40 menit, maka kita baru boleh melaksanakan sholat duha sekitar jam 5.40 menit tambah 15, berarti kita boleh melaksanakan sholat duha jam 5.55 menit. Kenapa? Karena di situ ada waktu yang diharamkan oleh Allah untuk sholat, waktu tahrim. Apa itu waktu tahrim? Nah, kita akan bahas nanti. Setidaknya waktu tahrim sekilas kita akan bahas bahwa waktu yang diharamkan itu ketika pas sholat, pas terbitnya matahari, pas matahari berada di atas, atau waktu matahari berada benar-benar istiwa di atas dan tidak ada bayangan di bawah kita. Kemudian pas matahari tenggelam. Ini tiga waktu yang diharamkan. Apapun alasannya nggak boleh kita melaksanakan sholat di waktu itu. Maka untuk lebih selamatnya ketika waktu-waktu itu kita hindari sebentar saja, baru kita akan boleh menjalankan sholat apa yang ada dalam sholat itu. Seperti sholat duha. Sholat duha itu diawali dari terbitnya matahari, kemudian qadra ramhin ketika matahari sudah berada, kalau diukur setinggi setinggi tombak ya sekitar 15 menitan tadi. Kemudian berakhirnya sampai kapan? Sampai matahari itu berada di zawal atau waktu masuk waktu duhur 15 menit sebelum waktu duhur. Itu untuk masalah sholat duha. Dan apa keutamanya sholat duha? Dalam hadis ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili bisyami thalathati ayyamin kulli syahr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Nabi, kekasihku baginda Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku agar aku berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Wa raka'atid duha, dan 2 rakaat sholat duha. Wan utira qabla an urqad, dan aku sholat witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Minimal sholat duha ini adalah 2 rakaat. Minimal sholat duha ini adalah 2 rakaat. Maksimal sholat duha itu di sini disebutkan dalam hadis ini 8 rakaat. Ini 8 rakaat. Wana Ummi Hani Fakhitatan binti Abi Thalib radhiyallahu anha qala
Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtu yaghtasilu falamma faragha min ghusli shalat thamaniya rak'atani wa dzalika duha. Bahwa baginda Nabi pada saat itu ketika amul fath, yaitu Fathul Mekah, beliau Ummu Hani ini mendapatkan beliau baginda Nabi sedang mandi, kemudian setelah selesai dari mandinya beliau Rasulullah SAW sholat 8 rakaat, dan itu termasuk adalah sholat duha. Jadi 2 rakaat minimal, yang paling banyak adalah 8 rakaat. Dan apa keutamaannya? Dan apa keutamaannya sholat duha? Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah. Setiap pagi itu kita diwajibkan untuk bersedekah atas apa? Atas seluruh ruas-ruas yang ada dalam tubuh kita. Setidaknya manusia itu memiliki atau diberi oleh Allah 300 ruas yang ada, tangan, kemudian dan semua pergelangan-pergelangan itu adalah harus kita memberikan sedekahnya. Atas kenikmatan yang diberikan Allah, kita bisa gerakkan kaki kita, gerakkan tangan kita seperti ini. Kita harus memberikan sedekah sebagai balasan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Fakulu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Wakulu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu sedekah. Wakulu tahlilatin, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Wa amru bil ma'rufi sedekah. Wa amru bil ma'ruf, memerintahkan pada suatu yang baik itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan melarang pada suatu kemungkaran itu adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Semuanya itu yang sedekah dengan tasbih, tahmid, tahlil itu tadi, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran tersebut, cukuplah dengan sholat duha ini sebagai sedekah atas semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kita bisa bergerak, engsel-engsel tubuh kita juga bisa bergerak. Ini kita sedekah dengan sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, kalau bisa dilebihkan maksimal 8 rakaat. Waktunya yang paling afdol itu mana? Ini dijawab dalam hadis bab tentang bab tazwizus salat duha min irtifa'i syamsi ila zawaliha wal afdal an tusalli inda istidadil har wa irtifa'id duha. Waktu yang paling afdal itu kalau disebut dalam hadis ini adalah ketika sudah terasa terik matahari panas. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna fid duha minad duha faqala amalaqad alimu anna sholata fi ghairi hadis afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul awwabin hina tarmadu al-fisal. Itu sholat duha, atau dalam hadis ini disebut adalah sholat awwabin, itu sholat kembali kepada Allah, sholat orang-orang yang taubat, sholat orang-orang yang benar-benar ingin menebus kesalahan-kesalahannya. Sholat awwabin yang kita kenal ini dalam hadis kapan? Tarmadu al-fisal, yaitu ketika anak unta selesai. Kalau dalam hadis-hadis yang lain itu ketika anak unta ini benar-benar bangun karena mulai panas tempat berbaringnya. Maksudnya apa? Karena memang di situ anak unta itu biasanya akan, dalam bahasa Jawa itu dicaring, dan itu ketika merasakan panas dipegang punuk untanya, dia akan merasa panas, dan itu sekitar pertengahan dari waktu pagi itu. Kalau mungkin kita bahasakan pertengahan, kalau waktu awal duhanya jam pukul 6, sholat duhurnya jam 12, maka pertengahannya itu berarti 6 bagi 2, 3 sekitar pukul 9, itu afdol. Tapi bagaimanapun selama kita menjalankan di waktu-waktu duha, di waktu pagi hari setelah matahari terbit sampai matahari mau masuk waktu duhur, kita diperbolehkan. Tapi paling afdol adalah memang di pertengahan waktu duha tadi, yaitu sekitar pertengahan dari batas awal sampai batas akhir. Dan ini keutamaan sholat duha. Coba lihat kalau saatnya kita berdoa ketika sholat duha, kita bukan hanya untuk sedekah saja, tapi pada saat itu kita benar-benar ingin mendapatkan rezeki dari Allah.
Allahumma in kana rizki fis sama. Ya Allah, jikalau rizki saya ini masih di langit, fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi, jikalau rizkiku masih di bumi, keluarkan. Fa'akhriju. Wa in kana ba'idan, jikalau masih jauh, faqarribu, dekatkan. Jikalau masih sedikit, perbanyaklah. Jikalau masih bercampur dengan barang haram, maka bersihkannya ya Allah. Ini adalah sholat yang luar biasa. Jangan sampai ditinggalkan. Walaupun hukumnya sunnah, tapi setidaknya dengan sholat duha ini sampai kita bersedekah untuk tubuh-tubuh kita sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Kita juga ingin mendapatkan rezeki yang berkah dengan sholat duha. Mudah-mudahan kita semuanya yang sudah sholat duha semakin mantap untuk menjalankan sholat duha. Yang masih belum sholat duha, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk mau dan mampu menjalankan sholat duha. Mudah-mudahan atas segala kekhilafan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.